Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ala nabiyya ba'da amma ba'du. Yang dimuliakan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus kaum para remaja, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan anugerahnya maka pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam rangkaian menambah wawasan. Salawat dan salam ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Ini menunjukkan bukti bahwa umat Islam harus berbangga hati bahwa dengan diturunkannya baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat mengetahui dan dapat paham makna daripada kehidupan kita ini sebagaimana perintahnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya bacakan ayat surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajib wal yu'minu bilallahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Kita sering mendengar ayat yang dibacakan ini dalam rangkaian kita sebagai hamba daripada hamba Allah mengerti. Ada beberapa pengertian bahwa sesungguhnya bila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ini yang pertama. Kedekatan hamba, apabila kita tidak memahami, maka sesungguhnya kita telah engkar daripada pengetahuan. Oleh karena itu, keengkaran di dalam atau kekafiran di dalam kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya mempunyai beberapa kriteria. Ada kafir harbi, kafir dhimmi, dan kita tidak membahas tentang kafir, namun keengkaran yang dimaksud di dalam ayat ini adalah
ada tentang penjelasan-penjelasan, karena di dalamnya juga mempunyai pengertian yang harus kita segera pahami oleh kita masing-masing. Terkait daripada ayat tersebut, maka kedekatan ini dikatakan juga bahwa aku lebih dekat daripada urat nadimu. Namun kebanyakan saudara-saudara kita tidak paham bahwa kedekatan ini seolah-olah kita harus mencari kemana-mana, seolah-olah bahwa Allah itu jauh. Kita kembalikan kepada hati dan rasa kita, bahwa dekatnya sebuah benda mesti harus ada di depan mata. Itu adalah benda daripada alam fana, dan itu pun jika tidak menyentuh, maka sesungguhnya kita tidak merasa bahwa itu dekat. Benda yang kita tampak, benda yang kita lihat dan kita sentuh baru terasa dekat apabila kita menyentuhnya. Benda yang terasa dekat apabila kita menyentuhnya, maka baru dikatakan itu dekat. Namun berbeda dengan yang dikatakan wa ija salaka ibadi fa ini qarib, bahwa aku dekat, lebih dekat daripada kedua urat nadi, maka sesungguhnya tiada jarak. Jarak ini boleh dikatakan sebuah batasan pandangan tentang rasa. Dimensinya itu adalah nur ala nurin, dan kita juga sebagai manusia yang sempurna, inilah yang dikatakan amanah yang harus kita jaga. Oleh karena itu, rasa itu mempunyai sifat sidik amanah tablik fatonah. Karena kita yang bercampur di dalamnya, ada yang kafir. Kafir itu engkar, maka dapat kita pahami bahwa adanya akumulasi antara sifat-sifat yang hak, yaitu sifat sidik amanah tablik fatonah, bercampur dengan sifat-sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, ajibriyah tamakloba asub fitnah. Itulah sebagai sifat daripada manusia yang terpari adanya 4 anasir. Kemudian apa hubungannya dengan wa ija salaka ibadi fa ini qarib? Kedekatan ini dapat digambarkan oleh adanya rasa, dan rasa itu sesungguhnya kalau dapat kita bayangkan adanya kombinasi antara hayal, akal, ilmu, fikir dan budi. Adanya akal, hayal, ilmu, fikir dan budi tadi, maka dapatlah kita merasakan sebagaimana yang diturunkan Allah kepada kita, itu yang dikatakan amanah. Ketika summa sawahu wa nakafihi miruh, kemudian aku sempurnakan dengan pendengaran, penglihatan dan hati. Ini adalah sebuah komponen yang dikatakan amanah. Oleh karena itu, maka bersamaan itu pula dititipkan nikmat. Nikmat itulah yang dikatakan pandangan, pendengaran dan hati. Ini mesti kita ketahui terlebih dahulu. Pengenalan daripada ayat tersebut menuntut kepada kita agar kita paham dengan apa yang dimaksud. Bagaimana kita hendak mau dekat kepada yang dikatakan aku ini dekat? Banyak sekali sebuah permisalan
perumpamaan kedekatan-kedekatan yang diceritakan oleh para ulama, maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa kedekatan ini adalah di dalam rasa yang seyogyanya setiap hari mesti kita ibarat pisau kita asah. Nah, ini kenapa diasah? Karena kita adanya sebuah penciptaan yang dikatakan huwaladzi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'minun, bahwa di dalam hati di antaramu, yaitu di dalam hati, aku ciptakan dua, yaitu yang kafir dan yang mukmin. Ini dapat dirasa oleh kita sendiri, oleh masing-masing. Oleh karena itu, bila kita ingin memperkenalkan diri, terlebih dahulu mengetahui mana yang kafir dan mana yang mukmin. Dan ini sebuah pernyataan bahwa yang kafir pasti tidak akan dapat merasakan yang dikatakan kehadiran Allah itu sendiri, bahwa innal insana li rabbihi lakanut, bahwa manusia itu adanya ingkar kepada Tuhan. Artinya bahwa yang di dalam dada kita yang kafir ini, maka dia tidak dapat menyentuh tentang kehadiran daripada Allah itu sendiri. Dapat dia mempengaruhi sifat sitik amanah tabligh patunah tadi bisa hilang karenanya. Maka kita harus benar-benar dapat dipahami bagaimana kita hendak merasakan kedekatan ini. Dalam hadis qudsi mengatakan, dulu hambaku jauh, kemudian hambaku mendekat kepadaku, maka setelah mendekat aku ampuni dia. Di sini ada berproses bahwa Allah dapat mengampuni karena mendekat kepadaku baru aku ampuni. Dengan demikian, jika kita tidak mendekat, bagaimana kita mau mendapatkan pengampunan? Oleh karena itu disebutkan bahwa mendekat di sini adalah menyatakan bahwa rasa tadi hendaknya dituangkan dalam kedekatannya, yaitu di makom tauhid. Makom tauhid itulah sebagai perjumpaan yang dikatakan wa idza salaka fa inni qarid, itu dinamakan makom tauhid. Nah, pertemuan itu dan itu sudah menjadi hukum bahwa barang siapa yang masuk ke dalamnya maka ia aman sentosa, dibebaskan ianya dari siksa dunia dan akhirat. Itulah yang dikatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah bentengku, barang siapa yang masuk ke dalamnya maka aman sentosa. Dan ini tidak terjadi di luar manusia, ini tidak terjadi di luar hati, tetapi di dalam hatimu ada sebuah rasa di mana rasa itu dapat mendekatkannya kepadanya. Oleh karena itu dirinya menerangkan bahwa aku ini dekat. Jadi sebenarnya bagaimana kita memahamkan agar kita ini bisa mencapai di makom tauhid itu. Jadi makom tauhid itu bukan hayalan. Makom tauhid itu kita terima sebagai pemahaman, kemudian kita bantu dengan menciptakan rasa tadi. Kita menciptakan rasa kedekatan ini karena kita memang kita wajib berwajah hati, berjihad di jalan Allah, berusaha mencapai kepada makom itu. Namanya wajahadu fi sabilillah. Berbeda dengan wajahadu ketika kita perang Badar, perang Uhud. Namun wajahadu di sini dalam surat At-Tariq, fal yanzuril insanu mimma khalaq. Apakah kamu tidak tahu bahwa dari mana asalmu? Maka terciptalah dua yang dikatakan kafirun wa minkum mu'minun.
Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita mesti harus dapat bersinergi dan kita lebih dapat memunculkan kepada sifat daripada ruh atau sifat mukmin agar tidak dipengaruhi oleh sifat-sifat manusia itu. Karena sesungguhnya innal insana li rabbihi lakanut akan tidak dapat membawa kita kepada pertemuan dengannya. Kemudian yang kedua, ujibu da'wata da'iza do'ani falyastajibu li wal yu'minun. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka perkenanan suatu doa apabila di tempat makom tauhid. Makom tauhid adalah pertemuan antara hamba dan Khaliknya, sehingga kita diperintahkan bahwa di dalam sholat juga diperintahkan bahwa ukhruju ani asamu waruhi, keluarlah dari batang tubuhmu bersama ruhmu. Ukhruja hukmi wal amri fatatunani, keluarlah dari batang tubuhmu bersama ruhmu dan dengan hukum dan perintahku, maka kamu baru sampai kepadaku. Ini adalah perintah bahwa rasa tadi dengan ingatan, karena hakikat hati ada pada ingatan, maka kita wajib yang dikatakan rasa tadi bersama ingatan keluar dari batang tubuhmu di makom tauhid, barulah kamu sampai kepadaku. Sehingga kita dapat memberi suatu keterangan di dalam hati sendiri, di dalam kita menjalankan perintahnya. Kemudian yang ketiga, hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku, wal yu'minu, agar mereka memperoleh kebenaran. Tujuan daripada ayat yang diturunkan ini bahwa dengan beriman bukan hanya percaya saja, maka dikatakan akan memperoleh kebenaran. Kebenaran ini adalah yang mutlak, bahwa rasa tadi, rasa yang akan dapat menjelaskan kepada kita kebenaran yang al-haqqu min rabbi, bahwa kebenaran itu datang dari Tuhan, maka sesungguhnya kebenaran itulah yang dikatakan rasa. Dikatakan beriman bukan hanya di mulut saja, namun jika kita hanya di mulut saja tanpa kita dengan rasa tadi, maka tidak akan sampai apapun yang kita ucapkan dan apapun yang akan kita sampaikan, termasuk doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalukum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupamu dan amalmu, hanya Allah melihat pada hatimu dan niat kamu. Perbuatan hati hanya kita yang tahu, namun justru yang tahu itu harus kita sampaikan kepada makom tauhid, agar rasa tadi dapat menyampaikan segala apa yang hendak diinginkan, termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala permintaan kita jika minta kepadanya, maka akan dikabulkan. Karena sesungguhnya
bahwa nikmat yang dikatakan nikmat di dalam dunia ini, alam fana ini, menjadi rebutan dari segala makhluk, baik makhluk yang di langit yaitu jin, karena jin itu juga dapat memberikan suatu pemberian, sehingga jin itu untuk dapat mempengaruhi manusia agar sifat manusia lebih condong, lebih tinggi daripada sifat pandang kelintasan, pandang kerendahan, ajib ria, tamak loba. Itulah sebagai bisikan daripada setan, sehingga dapat menjerumuskan, memadamkan sidik amanah tabligh patonah di dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu, berhati-hatilah di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti hendaknya didahulukan tempat. Kenapa kita tempat? Allah tidak bertempat. Namun apabila kita hendak bertemu, maka Allah telah menyediakan yaitu maqam tauhid untuk dapat menyampaikan segala hajat dan permohonan doa. Disitulah maka dapat kita rasakan adanya pengkabulan sebuah doa kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Hanya kepada Allah dan Rasulnya minta ampunan dan taubat serta bimbingannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.